pasien dengan waham ya Bapak Ibu ya. Nah, ini berarti ini materi belum pernah saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti untuk tujuan pembelajarannya masih sama, kita mendiskusikan tentang konsep waham. Ini materinya nggak terlalu banyak ya, konsep tentang waham, kemudian asuhan keperawatan yang bisa kita berikan baik itu pada pasien ataupun pada keluarga pasien yang merawat pasien yang mengalami waham. Ya. Oke, ini waham ini merupakan salah satu kelompok diagnosis untuk gangguan jiwa ya Bapak Ibu ya. Selain kemarin sudah kita bahas ada herd rendah kronis, isolasi sosial, kemudian ada defisit perawatan diri dan juga halusinasi ya. Nah, ini diagnosis gangguan selanjutnya yang akan kita diskusikan adalah waham ya. Di mana waham ini sebenarnya dia bisa muncul akibat adanya gangguan jiwa sebelumnya ya, atau kalau kita berbicara tentang halusinasi, kemarin Bapak Ibu, halusinasi yang tidak ditangani dengan tepat yang berlanjut ke stadium mulai dari tahap 1 sampai dengan tahap yang keempat yang tidak ditangani dengan efektif, maka akan bisa berlanjut kepada kondisi waham ya. Nah, untuk definisi dari waham ini merupakan keyakinan yang salah yang didasarkan oleh kesimpulan yang salah tentang realita eksternal dan dipertahankan dengan kuat ya. Nah, ini bahasanya mungkin agak nggak enak ya. Atau definisi yang kedua, di sini disebutkan bahwa waham merupakan gangguan di mana orang yang mengalami waham ini memiliki kemampuan untuk menilai realita yang kurang ya, atau adanya distorsi dalam pengenalan realita Bapak Ibu ya. Jadi ada persepsi yang menyimpang terhadap realita yang ada. Jadi intinya orang yang mengalami waham itu mereka tidak bisa mengenali ya realita yang ada, berbeda dengan halusinasi ya. Kalau halusinasi kemarin ada gangguan sensori persepsi sehingga mereka mengalami gangguan pada pengenalan orientasi realita. Tapi kalau pada pasien yang mengalami waham, itu yang mengalami penyimpangan bukan sensori persepsinya, tapi yang menyimpang itu adalah persepsi ya. Sehingga pada akhirnya orang yang mengalami waham ini mereka tidak bisa membedakan antara yang nyata dengan yang tidak nyata, antara yang nyata dan yang mereka persepsikan sendiri, itu mereka tidak bisa membedakan. Kebanyakan orang yang mengalami waham ini mereka mengalami gangguan proses pikir Bapak Ibu ya. Jadi waham ini merupakan salah satu jenis juga dari gangguan proses pikir ya. Jadi ada gangguan berpikir Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang gangguan berpikir, itu ada yang namanya gangguan proses pikir, gangguan isi pikir, dan juga ada gangguan arus pikir ya. Nanti kita diskusikan di topik pengkajian ya. Nah, orang yang mengalami waham ini yang terganggu itu adalah gangguan pada proses berpikirnya Bapak Ibu ya. Ya, gangguan proses pikir ini merupakan salah satu jenisnya adalah waham ya. Mereka punya keyakinan yang sangat mustahil. Jadi mereka punya keyakinan, mereka punya persepsi yang dipegang sangat kuat ya, dan tidak bisa disangkal oleh orang lain, dan itu mereka yakini ya. Adanya keyakinan tentang sesuatu yang sifatnya sebenarnya tidak mungkin terjadi dan mereka pegang dengan teguh, sangat mereka yakini, walaupun tidak ada bukti yang jelas, walaupun secara objektif tidak bisa diamati, tidak bisa diobservasi oleh orang lain ya. Nah, ini ya, dan walaupun semua orang tidak percaya dengan keyakinan mereka. Ini adalah inti dari definisi waham ya Bapak Ibu ya. Mereka ada gangguan, ada hambatan pada proses persepsi sehingga mereka tidak bisa membedakan antara realita yang sebenarnya terjadi dengan apa yang mereka yakini, dengan apa yang mereka persepsikan Bapak Ibu ya. Nah, ini selanjutnya untuk rentang respon waham Bapak Ibu ya. Oke, nah pasti ada rentang respon adaptif ya sampai dengan respon yang maladaptif. Nah, karena waham ini tadi merupakan salah satu bentuk dari gangguan proses berpikir ya, maka kalau di sini respon adaptif, individu ketika berpikir mereka punya pikiran yang logis ya, punya persepsi yang akurat ya, emosinya konsisten, kemudian perilaku sesuai, dan mereka mampu melakukan interaksi sosial. Nah, kalau individu itu gagal untuk membentuk respon yang adaptif, maka yang terjadi adalah akan terjadi disorientasi pikiran.
tadi ya yang saya sampaikan Bapak Ibu, pikiran-pikiran mereka, persepsi mereka, keyakinan mereka ini mulai menyimpang ya, mulai ada ilusi ya, kemudian ada reaksi emosi yang berlebihan atau kurang, perilakunya nampak aneh, atau mungkin mereka justru menarik diri dari lingkungan sosial ya. Nah, ketika ini tidak diatasi ya, disorientasi pikiran ini berada pada ambang risiko ya. Kalau diatasi dengan tepat bisa kembali lagi menuju ke respon adaptif, tapi kalau tidak ditangani maka akan menyebabkan individu itu membentuk respon yang maladaptif. Nah, respon maladaptif untuk rentang respon kemampuan berpikir ini atau proses pikir ini itu menyebabkan gangguan pikiran, gangguan proses pikir ya, berupa waham ya. Nah, orang dengan waham ini biasanya sulit berespon, berlaku kacau, atau mengalami isolasi sosial juga. Dan mungkin masih ini ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sudah pernah ada yang menemukan kasus waham atau mungkin masih meraba-raba gitu ya, waham itu seperti apa itu ya. Oke, nah selanjutnya kita berbicara tentang penyebab dari waham. Nah, sama seperti diagnosis yang lainnya ya Bapak Ibu, bahwa penyebab gangguan jiwa itu sifatnya kompleks dan juga multifaktor. Nah, ini yang pertama, faktor disposisi atau penyebab dari waham itu yang pertama adalah dari faktor herediter atau genetik ya. Kemarin Bapak Ibu, orang yang punya garis keturunan di atasnya mengalami gangguan jiwa, maka risiko orang tersebut mengalami gangguan jiwa lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak punya garis keturunan. Kemudian, nah ini yang kedua dari faktor neurobiologis. Waham bisa terjadi karena adanya gangguan pada korteks prefrontal dan juga sistem limbik ya. Jadi ada di bagian ini Bapak Ibu ya, otak bagian prefrontal yang ada di depan dan juga di sistem limbik. Nah, sini ya. Sistem limbik ini terdiri dari hipokampus dan juga amigdala ini Bapak Ibu ya. Ukurannya kecil sebesar biji kemiri tapi fungsinya sangat besar gitu ya. Nah, ini ya, fungsi emosi, fungsi respon, kemampuan belajar, memori, atensi, konsentrasi, dan juga fokus, ini semuanya diatur di sistem limbik Bapak Ibu. Nah, orang yang mengalami waham, mereka biasanya mengalami gangguan pada bagian korteks prefrontal dan juga bagian limbiknya ya. Ini jadi kan ini ya, kita review sekilas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang yang bagian korteks prefrontal ini kan fungsinya untuk mengatur logika, kemudian untuk kemampuan evaluasi, apakah pikiran itu masuk akal atau enggak gitu ya. Nah, ini itu diatur oleh bagian prefrontal cortex. Jadi kalau prefrontal cortex ini fungsinya normal, maka mereka akan bisa berpikir atau menggunakan logika ya. Ini masuk akal atau enggak ya, ini memang benar atau enggak. Nah, kalau orang yang mengalami waham, bagian prefrontal cortex-nya terganggu Bapak Ibu, sehingga mereka tidak bisa membedakan ini tuh mungkin terjadi nggak ya, ini tuh mungkin terjadi ke saya atau tidak. Nah, itu mereka mengalami gangguan. Kemudian, nah ini ya sistem limbik tadi, amigdala, hipokampus, ini fungsinya untuk mengatur emosi dan juga respon terhadap ini ya, kemampuan mereka untuk berespon ya. Apakah mereka bisa menganggap bahwa sesuatu yang terjadi itu sebagai sesuatu yang berbahaya, sebagai sesuatu yang mengancam dan seterusnya. Nah, ini ya Bapak Ibu, pada orang yang mengalami gangguan jiwa, ini ya amigdalanya juga terganggu ya, makanya mungkin banyak Bapak Ibu misalkan melihat orang yang mengalami gangguan jiwa itu ketika jalannya nggak di pinggir, tapi di tengah jalan gitu ya, padahal banyak kendaraan. Nah, itu terjadi karena ya mereka mengalami gangguan atau hambatan pada kemampuan untuk berespon terhadap sesuatu yang mengancam atau tidak. Mereka kehilangan kemampuan itu ya. Nah, selanjutnya lagi Bapak Ibu, pada orang yang mengalami waham, sistem limbiknya itu terlalu aktif ya. Emosi mereka itu, kalau sistem limbiknya itu aktif, biasanya yang terjadi adalah emosi orang itu jadi berlebihan, takut berlebihan, curiga berlebihan. Nah, itu salah satu akibat adanya gangguan pada sistem limbik pada orang yang mengalami waham gitu ya. Nah, ini adalah bagian otak yang terganggu pada orang yang mengalami waham ya Bapak Ibu ya. Itu. Kemudian selanjutnya, selain dari faktor neurobiologis, adanya gangguan yang terjadi adalah ketidakseimbangan neurotransmitter ya. Adanya gangguan pada jumlah dopamin dan juga jumlah serotonin ya Bapak Ibu ya.
ini. Nah, ketika ada gangguan pada prefrontal dan sistem limbik, nanti pasti akan diikuti dengan adanya gangguan pada ketidakseimbangan neurotransmitter ini, Bapak Ibu. Ya, sehingga otaknya sudah terganggu, begitu kemudian ada ketidakseimbangan neurotransmitter, maka yang terjadi akanlah muncullah berbagai macam tanda gejala gangguan jiwa, ya. Kemudian selanjutnya dari faktor psikologis nih ya, ada konsep diri yang negatif. Nah, ini kemarin sudah kita bahas di bagian harga diri rendah ya Bapak Ibu ya. Nah, konsep diri negatif ini berarti adanya penilaian yang negatif ya pada individu kepada diri mereka sendiri. Kemudian mudah adanya perasaan mudah kecewa, kecemasan yang tinggi. Nah, ini ya, kecemasan yang tinggi ini salah satu penyebabnya karena tadi juga Bapak Ibu adanya kerja atau aktivitas di sistem limbik yang sangat tinggi. Dia menyebabkan orang mengalami kecemasan, sampai perilakunya gaduh gelisah, perilaku sulit untuk diatur, bahkan mereka rentan untuk melakukan perilaku kekerasan. Ya. Kemudian, atau sebaliknya, mudah putus asa, menutup diri, atau menarik diri dari lingkungan. Nah, ini adalah faktor disposisinya. Ya. Kemudian selanjutnya untuk faktor presipitasi ya, pencetusnya Bapak Ibu ya, ini juga bisa berasal dari aspek biologis. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga pada faktor predisposisi ya, ini biasanya berkaitan dengan faktor neurobiologis yang sifatnya maladaptif tadi ya, ada gangguan bagian di otak dan juga adanya ketidakseimbangan neurotransmitter. Kemudian, nah ini ya, berupa, ya oke, ini sudah kita bahas ya, adanya gangguan dalam putaran umpan balik yang mengatur proses informasi tadi di bagian prefrontal cortex dan juga di bagian amigdala ya Bapak Ibu ya, yang fungsinya adalah mengatur kemampuan seseorang untuk berespon terhadap sesuatu ya. Kalau prefrontal cortex dan amigdala yang terganggu, maka yang terjadi adalah respon yang ditunjukkan oleh seseorang itu menjadi berlebihan ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau sudah terlanjur curiga, curiganya berlebihan. Kalau sudah terlanjur merasa takut, takutnya berlebihan. Kalau cemas, cemasnya berlebihan. Nah, itu merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya waham. Kemudian adanya abnormalitas pada mekanisme dalam otak yang mengakibatkan ketidakmampuan otak secara selektif menanggapi stimulus. Oke, sudah kita bahas tadi ya. Kemudian adanya berbagai macam stresor dari lingkungan, baik itu lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal, ini juga bisa menjadi faktor presipitasinya. Oke, selanjutnya kita ke jenis-jenis waham ya. Untuk jenis-jenis waham ada banyak ya Bapak Ibu ya. Yang pertama di sini mungkin ini yang familiar, yang sering yang kejadiannya lebih tinggi dibandingkan jenis-jenis waham yang lain ya. Ada waham kebesaran. Nah, waham kebesaran ini tadi merupakan kondisi di mana individu meyakini bahwa dia memiliki kekuasaan khusus ya, punya kelebihan yang khusus ya, merasa dirinya itu lebih baik, punya sesuatu yang lebih dibandingkan dengan orang yang lain, dan itu diucapkan berulang kali, tetapi sebenarnya itu tidak ada atau sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan ya. Oke, misalkan berulang kali mengatakan bahwa dirinya itu adalah presiden, mengatakan bahwa dirinya itu adalah raja misalkan ya, padahal sebenarnya itu tidak nyata. Ini adalah contoh waham kebesaran dan selalu diucapkan selalu berulang kali nih Bapak Ibu ya. Jadi untuk menunjukkan persepsi yang salah tadi ya, sesuai dengan definisi bahwa orang yang memiliki waham itu mereka punya keyakinan yang sangat kuat yang salah gitu ya. Nah, dengan adanya keyakinan yang sangat kuat itu nanti akan diwujudkan dalam bentuk ini Bapak Ibu, akan selalu diucapkan berulang kali pada setiap orang ya. Jadi kalau setiap ketemu dengan orang selalu disampaikan kalau saya ini raja, saya ini presiden gitu ya. Itu untuk merupakan salah satu gejala objektif yang bisa kita amati pada pasien yang mengalami waham. Kemudian yang kedua ada waham curiga ya. Ini merupakan jenis waham di mana orang yang mengalaminya atau individu itu meyakini bahwa ada seseorang atau kelompok yang berusaha merugikan ya, atau adanya keyakinan yang sangat kuat namun salah ya, bahwa ada orang lain yang akan mencederai dirinya, dan itu diucapkan berulang kali padahal sebenarnya tidak ada yang mau mencederai individu tersebut. Ini adalah waham curiga ya. Bedanya curiga dan waham curiga apa Bapak Ibu ya? Intinya kalau waham curiga keyakinannya itu sangat kuat, kemudian ini diucapkan berulang kali. Kalau kita
kita mungkin pernah merasa curiga juga ya. Nah, kalau curiga itu belum tentu disampaikan pada orang lain ya Bapak Ibu. Bisa jadi rasa curiga itu kita pendam sendiri. Tapi kalau sudah waham ya, curiga yang dirasa oleh orang tersebut akan disampaikan berulang kali pada orang lain. Ya, diucapkan berulang-ulang, oh si A ini tadi mau mencurigai saya, oh si A ini mau merusak rumah saya, dan seterusnya, diucapkan secara berulang-ulang pada orang lain. Ya, itu bedanya curiga dengan waham curiga. Ya, kemudian kalau waham agama, ini individu memiliki keyakinan terhadap suatu agama secara berlebihan dan diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai kenyataan. Oke, waham agama ini contohnya misalkan ya, pasien itu barangkali mengatakan kalau saya yang menyusun kitab ya, saya menyusun kitab di agama ini ya, atau misalkan sayalah yang bisa menentukan orang itu mereka punya dosa atau enggak gitu ya, itu adalah waham agama misalkan. Ini yang ketiga. Kemudian jenis waham yang lain, ini ada waham somatik. Nah, waham somatik ini sebenarnya hampir-hampir mirip dengan halusinasi somatik ya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat tanda gejalanya pada pasien. Nah, waham somatik ini individu itu meyakini bahwa ada bagian tubuh yang terganggu atau ada bagian tubuh yang terserang penyakit dan diucapkan berulang kali ya, tapi sebenarnya tidak nyata. Ya, hampir-hampir mirip nih ya kalau waham somatik. Jadi misalkan pasien berulang kali mengatakan kalau ini ya, kemarin hampir sama dengan halusinasi ya, oh lambung saya hilang ya, jadi saya nggak bisa makan. Atau misalkan mengatakan bahwa itu ya, kaki saya ini sebenarnya terbuat dari kayu ya, karena sebenarnya kaki saya yang asli itu sudah hilang misalkan. Itu adalah waham somatik dan itu diucapkan berulang kali pada orang lain ya. Kemudian yang kelima ada waham nihilistik ya. Nah, waham nihilistik ini merupakan jenis waham di mana individu itu meyakini bahwa dirinya sudah tidak ada di dunia ya, atau mereka meyakini bahwa diri mereka itu atau badan mereka itu sebenarnya sudah meninggal dan diucapkan berulang kali pada orang lain ya, padahal kan sebenarnya nggak nyata ya Bapak Ibu ya. Ini adalah waham nihilistik. Atau apa ya contohnya, kalau pasien yang mengalami waham nihilistik itu misalkan mengatakan, biasanya berulang kali mengatakan kalau misal kita sedang ngobrol dengan pasien ya, kemudian pasien itu mengatakan sebenarnya yang sekarang ngobrol dengan suster itu adalah roh ya, karena badan saya yang sebenarnya itu sudah mati dan sudah ada di neraka, sudah ada di surga misalkan ya. Itu adalah paham nihilistik ya, jadi menjelaskan bahwa sebenarnya yang ada itu adalah bukan mereka yang sebenarnya gitu ya. Itu adalah waham nihilistik. Kemudian yang keenam ada waham sisip pikir. Waham sisi pikir ini merupakan keyakinan pasien bahwa ada pikiran orang lain yang disisipkan ke dalam pikirannya. Gimana ini ya? Oke, biasanya pasien akan mengatakan bahwa saya berbicara seperti ini ya, sebenarnya ini adalah pesan yang diberikan oleh Nabi gitu ya. Atau misalkan pesan ini pikiran ini adalah pikiran Nabi yang dimasukkan ke dalam pikiran saya. Nah, itu waham sisip pikir. Mereka punya keyakinan yang sangat kuat bahwa apa yang mereka sampaikan itu berasal dari pikiran orang lain yang dimasukkan ke dalam pikiran mereka. Itu ya, supaya jelas ya Bapak ya, itu adalah waham sisip pikir. Ya. Kemudian ada waham siar pikir. Nah, ada banyak jenis ya Bapak Ibu ya, sisi pikir, siar pikir, kontrol pikir ya, karena waham tadi merupakan salah satu bentuk gangguan proses berpikir ya. Yang ketujuh ini ada waham siar pikir. Ini merupakan keyakinan pasien bahwa orang lain itu mengetahui apa yang mereka pikirkan ya, walaupun orang itu tadi tidak pernah menceritakannya kepada orang lain ya. Kemudian yang jenis waham yang ke-8 ini ada waham kontrol pikir. Ini merupakan keyakinan pasien bahwa
pikirannya itu dikontrol oleh kekuatan di luar dirinya, ya, sehingga perilaku yang mereka tunjukkan itu bukan karena keinginan mereka sendiri, tapi karena ada orang lain, ada kekuatan lain yang mengontrol pikiran mereka sehingga mereka melakukan perilaku tertentu. Ya, nah ini biasanya orang dengan waham kontrol pikir ini orangnya tampak seperti manipulatif gitu ya Bapak Ibu ya. Atau biasanya mereka akan dinilai sebagai pembohong ya. Nah, karena yang tadi ya, karena memang ada gangguan keyakinan, ada gangguan proses pikir yang mereka rasakan. Ya, ini adalah ke-8 jenis waham tadi. Nah, selanjutnya tanda gejala apa saja yang bisa kita amati atau yang bisa kita dapatkan dari pasien untuk kasus waham ini? Nah, ini bisa dicek di SDKI Bapak Ibu ya, ada tanda gejala minor dan juga ada tanda gejala mayor. Tanda gejala minor spektifnya adalah pasien mungkin mengeluhkan tidak mampu mengambil keputusan atau merasa khawatir sampai panik, atau ini kalau tanda gejala kok minor ya, sebentar Bapak Ibu. Tanda gejala, oke, ini tanda gejala mayornya ya, tanda gejala mayor spektif pasien secara verbal. Nah, ini ya yang khas ya, secara verbal mengungkapkan tentang waham yang dialami ya. Karena tadi untuk ke-8 jenis waham itu mereka pasti salah satu tanda yang khas adalah mereka menyampaikannya pada orang lain ya. Jadi secara verbal mereka mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang isi dari yang mereka sampaikan itu tergantung dari jenis waham yang mereka alami. Kemudian untuk tanda gejala objektifnya adalah pasien mudah tersinggung ya, apalagi kalau misalkan ada orang lain yang mengatakan bahwa yang kamu sampaikan itu tidak benar, yang kamu sampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, mereka mudah tersinggung Bapak Ibu ya, karena orang dengan waham tadi mereka punya keyakinan yang salah, yang diyakini, yang dipercaya dengan sangat kuat ya. Nah, kalau sudah benar tersinggung, mereka biasanya akan marah, menjadi tampak waspada pada orang lain ya, atau untuk menghindari 3 kondisi ini mereka akhirnya menarik diri, gak mau berinteraksi dengan orang lain ya. Oke, kalau kita lihat ini bisa akan memunculkan diagnosis kekuatan yang lain juga ya Bapak Ibu ya, menarik diri ini akhirnya pasien isolasi sosial. Kemudian incoherent, nah mereka kalau diajak ngobrol itu kadang gak nyambung Bapak Ibu, yang kita tanyakan A jawabannya B ya. Kemudian secara perilaku pasien ini juga menunjukkan perilaku sesuai dengan isi waham ya. Kalau misalkan tadi pasiennya itu mengalami waham curiga, maka tanda gejala mereka biasanya mereka akan tampak waspada ketika berinteraksi dengan orang lain, tatapan mata curiga, kemudian secara verbal mereka juga menyampaikan kecurigaannya pada orang lain, atau kalau misalkan waham kebesaran tadi ya, merasa bahwa dirinya itu adalah raja gitu ya, sukanya ngatur-ngatur teman-teman yang lain misalkan ya. Secara perilaku juga akan sangat jelas terlihat ya orang yang waham ini. Ini adalah tanda gejala mayor untuk waham. Nah, untuk tanda gejala minornya adalah secara subjektif tidak mampu mengambil keputusan atau merasa khawatir sampai panik. Kemudian secara objektif mereka tampak bingung ya, ada perubahan pola tidur atau mungkin ada perubahan selera makan. Nah, ini adalah tanda gejala dari waham ya. Cuman kalau secara perilaku yang sangat tampak jelas itu adalah ini Bapak Ibu, secara verbal mereka berulang kali menyampaikan keyakinan yang salah yang mereka yakini, dan mereka menunjukkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan waham yang mereka alami ya. Kemudian, nah ini selanjutnya, nah waham ini juga sering terjadi ya Bapak Ibu ya pada pasien yang didiagnosa mengalami skizofrenia ya. Nah, ini sudah jelas ya, pada pasien dengan skizofrenia itu mereka ada gangguan pada neurotransmitter yang ada di otak ya, dopamin, serotoninnya tidak seimbang, gangguan bipolar, atau pada pasien-pasien dengan obsessive compulsive disorder. Nah, ini merupakan salah satu jenis atau salah satu bentuk gangguan kecemasan Bapak Ibu ya. Dimana ini diagnosa medis ya Bapak Ibu ya, diagnosa medis untuk gangguan jiwa, dimana kesamaan dari 3 diagnosis ini mereka itu sama-sama sistem limbik dan prefrontal korteksnya itu sama-sama aktif ya. Oke, selanjutnya, nah ini kita masuk ke rencana tindakan perawatan. Nah Bapak Ibu, karena pasien dengan waham tadi itu mereka ada gangguan proses berpikir, kemudian mereka
memiliki keyakinan yang dipegang sangat kuat yang sifatnya salah, orang dengan waham ini nggak bisa kalau keyakinannya itu langsung dipatahkan, ya. Sehingga tujuan dari pemberian tindakan keperawatan pada pasien dengan waham ini aspek kognitifnya itu meliputi, ya, pasien bisa menyebutkan atau punya kemampuan orientasi terhadap realita. Minimal mereka bisa mengenal orang dengan tepat, bisa mengenali tempat dan waktu dengan tepat. Minimal ini, ya Bapak Ibu ya, bisa mengenali orang, tempat, dan waktu secara tepat, ya. Karena tadi ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan pada pasien waham kebesaran, mereka akan menganggap bahwa pasien-pasien yang lain atau teman-temannya yang ada di rumah sakit itu sebagai bawahannya misalkan, atau sebagai pembantunya, ya. Artinya mereka tidak memiliki kemampuan pengenalan orientasi yang tepat, dia tidak bisa mengenali orang lain dengan tepat, ya. Atau misalkan ya adanya orang dengan waham itu tidak bisa mengenali tempat dengan benar, terutama misalkan pada pasien yang mengalami waham nihilistik tadi ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah di sini yang kedua adalah pasien bisa menyebutkan kebutuhan yang belum terpenuhi. Kemudian pasien bisa menyebutkan aspek positif yang mereka miliki, ya. Kemudian, nah ini selanjutnya, selain aspek kognitif, aspek psikomotor yang menjadi tujuan dari pemberian tindakan keperawatan pada pasien dengan waham adalah pasien bisa berorientasi terhadap realita, bisa memenuhi kebutuhan yang menjadi keinginan mereka, dan melatih aspek positif yang mereka miliki, ya. Kemudian mereka bisa minum obat dengan prinsip kapan benar, ya, benar obat. Ini ya, kita bisa mengevaluasi ya benar obat, benar pasien, waktu, kemudian cara minum obatnya, dosisnya, kemudian pasien bisa menyebutkan manfaat minum obatnya, dan seterusnya. Kemudian tujuan untuk aspek kognitif Bapak Ibu di sini adalah agar pasien mampu merasakan manfaat dari latihan yang dilakukan, ya, kemudian merasakan nyaman, ya, dan tenang. Ya, walaupun tujuan ini sebenarnya tidak bisa langsung dipenuhi secara bersamaan ya kalau kita memberikan tindakan keperawatan pada pasien yang mengalami waham. Nah, ini ya sebelum kita masuk ke SP pada pasien waham ya, atau strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien waham, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ketika kita memberikan asuhan keperawatan atau tindakan keperawatan pada pasien yang mengalami waham, ya. Nah, ini saat melakukan tindakan keperawatan, perawat sebisa mungkin menunjukkan sikap yang tenang ya, kalem gitu ya. Maksudnya tidak mematahkan isi wahamnya. Jadi ketika misalkan pasien mengatakan, loh, saya ini raja di sini suster, ya, kita jangan langsung mengatakan, kamu bukan raja di sini, gitu ya. Nah, itu dihindari, ya. Usahakan kita mengikuti isi bicara pasien, lembut, netral, ya Bapak Ibu ya, tidak menolak, namun juga tidak mengiyakan apa yang disampaikan oleh pasien, ya. Kemudian hindari pertentangan, ya, jadi jangan langsung mengcounter, jangan langsung menolak apa yang disampaikan oleh pasien. Kemudian selanjutnya berbicara dengan jelas dan menggunakan kalimat yang singkat dan sederhana, Bapak Ibu, ya. Jadi nggak bertele-tele gitu ya kalau kita ngobrol dengan pasien waham. Kemudian tidak mendukung dan tidak membantah waham, dan yakinkan bahwa kalian berada di tempat yang aman. Nah, ini juga perlu kita sampaikan Bapak Ibu. Ya, kita sampaikan bahwa oke, ketika ngobrol dengan suster, ketika ngobrol dengan saya pastikan Ibu ngobrol dengan orang yang tepat gitu ya. Kita berikan keyakinan itu Bapak Ibu. Ya, supaya pasien nggak menutup diri ya, karena pasien waham apalagi ketika mereka itu tahu ya kalau ketika misalkan mereka sudah pernyataannya sudah dipatahkan oleh orang lain, mereka cenderung akan menutup diri dari orang lain ya, sehingga kita sampaikan saat kita berinteraksi bahwa ya pasien sedang berinteraksi dengan orang yang aman gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke tindakan perawatan pada pasien yang mengalami waham ya. Di sini ada 3 SP ya Bapak Ibu. SP yang pertama ini bina hubungan saling percaya, kemudian latihan orientasi realita. Ya, jadi di SP1 ini tujuannya aktivitasnya sederhana Bapak Ibu. Setelah kita ngajak ngobrol pasien, setelah kita ngajak interaksi dengan pasien,
ya. Kita ajak pasien untuk ini, misalkan membantu pasien untuk mengenali orang dengan tepat, ya. Kalau misalkan kita berinteraksi dengan pasien yang mengalami waham kebesaran, misalkan Bapak Ibu, nah ini pasien bisa kita ajak diskusi, misalkan kita tanyakan dulu, ya. Kita tanyakan dulu, misalkan Bapak kalau malam hari tidurnya di mana, ya, untuk ngecek ini orientasi tempat, ya. Kalau misalkan pasien mengatakan, ya kalau saya tidurnya di kamar, berarti pasien mengenal tempatnya. Lalu kita tanya lagi, di kamar, oke. Kalau di kamar biasanya ada temannya atau enggak, ya. Ada orang lain enggak yang tidur di kamar yang sama dengan Bapak? Kita tanyakan, ya. Kalau di bangsal kan pasti harusnya ada pasien lain, ya Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian kalau misalkan pasien menjawab, oh ada orang lain yang sekamar dengan saya, kita tanyakan, siapa saja yang sekamar dengan Bapak? Kenal nggak namanya siapa saja? Nah, itu kita identifikasi di SP1, Bapak Ibu. Ya, termasuk juga terhadap pengenalan orientasi lingkungan sekitar, ya, waktu serta lingkungan sekitar. Nah, jadi di SP1 ini memang kelihatannya tindakan keperawatan yang dilakukan itu belum mengarah langsung kepada proses berpikir pasien, ya, karena di SP1 ini hanya berfokus agar pasien itu bisa mengenali orientasi realita dengan tepat, ya, agar pasien yang misalkan tadi mengalami waham kebesaran itu pada akhirnya dia bisa secara verbal menyampaikan bahwa oh yang sekamar dengan saya itu adalah teman-teman saya, bukan anak buah saya, bukan pembantu saya, misalkan itu, ya. Walaupun secara keyakinan si pasien ini masih menganggap bahwa mereka itu misalkan adalah raja, mereka itu adalah nabi, misalkan seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Tapi di SP1 cukup untuk pengenalan orientasi orang, tempat, waktu, serta lingkungan sekitar, ya. Walaupun biasanya kalau kita memberikan tindakan keperawatan pada pasien waham ini, nah biasanya akan di SP1 ini akan sangat lama, Bapak Ibu, ya, karena biasanya pasien akan menolak kalau oh saya ini nggak di rumah sakit, suster, ini bukan rumah sakit, tapi ini adalah istana kerajaan saya, misalkan, tapi ini adalah surga, suster. Ya, jadi kalau misalkan pasiennya masih belum ada perbaikan pada kemampuan pengenalan orientasi realita, berarti kita jangan lanjut dulu ke SP2, Bapak Ibu, ya. Misalkan hari ini kita melakukan SP1, ya sudah selesai. Kemudian besoknya kita mau melanjutkan ke SP2. Nah, sebelum lanjut ke SP2, langkah-langkahnya sama seperti SP yang lain, Bapak Ibu. Kita evaluasi dulu. Ya, kita evaluasi apakah pasien masih ingat, ya, siapa saja yang sekamar dengan pasien. Kemudian kalau tidur tempatnya di mana, kalau tidur waktunya kapan, dan seterusnya. Sekarang ini pasien itu ada di mana, mereka tinggal di mana. Ketika besoknya kita evaluasi, kok ternyata pasien masih lupa, ya, siapa saja yang sekamar dengan pasien, kemudian tidak lagi mengenali lingkungan sekitar, ini masih kekeh, masih percaya bahwa yang mereka itu tinggal di istana, mereka itu tinggal di kerajaan, misalkan, berarti kita jangan lanjut dulu ke SP2, tapi kita ulangi lagi SP yang pertama atau SP1 ini. Kemudian selanjutnya SP2 pasien. SP2 pasien ini isinya adalah mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi dan bantu pasien memenuhi kebutuhannya, ya. Jadi di SP2 ini pasiennya itu kita ajak diskusi, ya, apa yang sekarang ini menjadi keinginan atau menjadi harapan pasien. Jadi contoh, misalkan kita ketemu dengan pasien dengan waham kebesaran, ya Bapak Ibu, ya. Mereka berulang kali menceritakan kalau mereka itu raja, bahwa mereka itu presiden, ya. Kita tanya, Bapak Ibu, kalau jadi raja tugasnya itu apa sih? Atau kalau jadi presiden tugasnya itu apa sih? Ya, kita minta pasien untuk cerita. Oke, misalkan pasien mengatakan kalau kalau presiden itu ya tugasnya mengatur negara biar dapat uang, gitu ya, misalkan Bapak Ibu. Oh, jadi kalau jadi presiden itu bisa dapat uang, ya.
Oke, kemudian ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita gali lagi Bapak Ibu. Sebelum jadi presiden dulu pernah bekerja atau enggak? Gitu ya. Oh, sebelum jadi presiden saya pernah kerja suster. Nah, kalau pasien sudah bisa menceritakan dia sudah bekerja, kita tanyakan penghasilannya dulu berapa sebelum jadi presiden. Ya, ini contoh kasus aja ya Bapak Ibu ya. Ya uang yang saya dapat cuma dikit suster, nggak cukup buat saya makan misalkan. Oke, berarti bisa kita tarik kesimpulan ya Bapak Ibu ya, di masa lalu pasien itu ingin uang tapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Uang yang mereka dapatkan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka ya. Nah, berarti di sini kita sudah mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan yang tidak terpenuhi ini jangan hanya satu Bapak Ibu ya, kita identifikasi kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak terpenuhi. Ya, itu sebagai contoh tadi ya. Jadi pintu masuk yang pertama adalah kita tanyakan dulu. Kita identifikasi dulu wahamnya itu jenis waham apa, kemudian kita tanyakan aktivitas dari isi waham yang mereka alami itu apa. Ya, kalau tadi ya waham kebesaran, mereka mengabdinya itu sebagai presiden, kita tanyakan tugas presiden itu apa, ya, dan seterusnya. Tujuan mereka jadi presiden itu untuk apa. Nah, nanti kita baru bisa mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masa lalu yang tidak terpenuhi itu apa saja. Kemudian bantu klien memenuhi kebutuhan. Nah, ini tadi kalau misalkan kita ketemu pasien itu kan di masa lalunya misalkan mereka butuh uang ya Bapak Ibu ya. Mereka sudah bekerja tapi uang yang mereka dapatkan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oke, kita bantu klien memenuhi kebutuhan. Caranya bagaimana? Bukan berarti kita memberikan uang kepada pasien ya Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk lagi ke ceritanya pasien tadi. Oke, kalau misalkan untuk dapat uang kita kan harus bekerja ya. Oke, nah keterampilan apa atau hobi apa yang pernah dilakukan oleh pasien yang itu bisa menghasilkan uang. Nah, kita geser ke sana ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi pasien mengatakan jadi presiden itu biar dapat uang, nah kita geser ke pengalaman masa lalu pasien ya, yang berkaitan dengan kemampuan pasien, misalkan dulu kerjanya di mana, dulu bisa apa saja. Nah, itu kita jelaskan pada pasien bahwa dengan kemampuan yang pasien miliki itu bisa digunakan untuk mencari uang. Ya, jadi kita tidak memutus atau tidak menolak kalimat pasien yang mengatakan bahwa mereka itu adalah presiden, tapi kita juga tidak mengiyakan Bapak Ibu. Tapi kita masuknya adalah ke cerita masa lalu pasien yang berkaitan dengan keinginan-keinginan yang belum terpenuhi ya. Oke. Kemudian ini jika memungkinkan kita ajak pasien untuk mempraktekkan pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi itu secara realistis ya. Kemudian SP yang ketiga ini mengidentifikasi kemampuan positif pasien yang dimiliki dan membantu mempraktekannya ya. Ini adalah isi dari SP pada pasien dengan waham ya. Jadi ada 3 SP Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah membantu pasien mengenai orientasi terhadap orang, tempat, dan juga waktu. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan pasien yang tidak terpenuhi. Kemudian yang SP yang ketiga adalah mengidentifikasi aspek positif yang tadi ya berkaitan dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh pasien dan membantu mempraktekannya. Kemudian, nah ini selain tindakan keperawatan bagi pasien, juga ada tindakan keperawatan bagi keluarga ya Bapak Ibu. Nah ini tindakan keperawatan bagi keluarga adalah identifikasi masalah yang dialami keluarga saat merawat pasien. Nah isinya sama ya Bapak Ibu ya, kita identifikasi kendala apa saja yang dialami oleh pasien ketika merawat pasien yang mengalami waham. Kemudian berikan edukasi pada keluarga tentang penyebab waham, ya, proses terjadinya itu seperti apa, dan tanda gejala waham. Oke, mungkin kalau penyebab dan proses terjadinya ini terlalu rumit ya untuk disampaikan kepada keluarga. Boleh kalau misalkan kita hanya mengedukasi atau memberikan penjelasan kepada keluarga tentang tanda dan gejala waham. Nah, Ibu ya, tanda gejala waham itu apa saja? Misalkan pasien kalau sudah mulai sering berbicara tentang isi waham yang mereka alami. Jadi ketika kita melakukan tindakan keperawatan bagi keluarga, kita sampaikan dulu jenis waham apa yang dialami oleh pasien. Kemudian tanda gejalanya apa saja. Misalkan kalau tadi ya pasien sudah mulai berbicara berulang-ulang kalau dirinya itu adalah nabi misalkan.
ya. Kemudian pasien menunjukkan perilaku yang lain, misalkan perilakunya itu mengarah kepada waham yang mereka alami, ya. Misalkan ketika ini contohnya misalkan waham agama tadi ya, Bapak Ibu, yang menganggap bahwa dirinya itu adalah nabi, misalkan akhirnya pasien itu membuat ibadah-ibadah sendiri. Nah, itu merupakan tanda gejala dari waham. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah mendiskusikan cara merawat pasien waham dan memutuskan cara merawat sesuai dengan kondisi pasien. Yang maksud dari poin yang ketiga ini, Bapak Ibu, ini polanya sama seperti SP yang lainnya ya. Kita jelaskan kepada pasien kondisi-kondisi yang seperti apa yang cukup untuk dirawat jalan dan kondisi apa saja yang mengharuskan pasien harus dirujuk, ya. Kemudian yang keempat, tindakan keperawatan bagi keluarga yang merawat pasien yang mengalami waham adalah melatih keluarga tentang cara merawat pasien yang mengalami waham. Ini ya, jadi tips atau cara yang kita lakukan kepada pasien saat memberikan asuhan perawatan itu juga kita sampaikan, gitu ya. Kita sampaikan kepada keluarga. Ini ya, kita sampaikan kepada keluarga agar tidak mendukung, ya, dan tidak membantah waham pasien, ya. Oke. Ini agak sensitif ya Bapak Ibu. Misalkan ada banyak kasus sudah lama, ini contoh kasus lama, misalkan menganggap mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kasus Lia Eden gitu ya, menganggap bahwa dirinya itu adalah pemilik surga dan seterusnya, dan bahkan sampai ada pengikutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, pengikutnya banyak. Nah, tindakan-tindakan seperti itu justru akan semakin memperkuat waham yang dialami oleh pasien, gitu ya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah membimbing pasien melakukan cara mengendalikan waham sesuai dengan yang dilatih perawat kepada pasien, ya tadi ya. Intinya dalam keseharian keluarga jangan mendukung dan jangan membantah waham disampaikan oleh pasien. Kemudian sebenarnya poin yang kedua ini intinya adalah keluarga itu harus sering-sering mengajak diskusi, ngajak ngobrol pasien ya, yang berkaitan dengan kebutuhan apa atau keinginan apa yang diinginkan oleh pasien dan itu belum terpenuhi, ya. Karena pada dasarnya waham itu merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pasien agar mereka itu bisa menutupi ya Bapak Ibu ya, bahwa ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dan itu pada akhirnya berlarut-larut sampai akhirnya menyebabkan gangguan proses pikir tadi. Kemudian yang ketiga, memberikan pujian atas keberhasilan pasien. Nah, ini keluarga harus memberikan pujian ya, kalau misalkan pasien mau diajak komunikasi, pasien mau diajak berinteraksi, ya. Kemudian yang kelima adalah melibatkan seluruh anggota keluarga dalam membimbing orientasi realita, ya. Jadi seluruh anggota keluarga harus membantu pasien untuk bisa melakukan pengenalan orang dengan tepat, ya, tempat dengan tepat, dan waktu dengan tepat, ya, dan memenuhi kebutuhan klien yang tidak terpenuhi serta memotivasi melakukan kemampuan yang dimiliki oleh pasien atau memotivasi pasien untuk melatih aspek positif yang dimiliki oleh klien, ya. Dan jangan lupa kita sampaikan kepada keluarga untuk memberikan pujian atas keberhasilan pasien, ya. Sedikit apapun keberhasilan yang berhasil dicapai, berhasil dilakukan oleh pasien, jangan lupa keluarga untuk memberikan pujian, ya. Ini. Oke, kemudian tindakan keperawatan yang keenam bagi keluarga pasien ini adalah menjelaskan tanda gejala yang memerlukan rujukan segera serta melakukan follow up ke pelayanan kesehatan secara teratur. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Kalau misalkan pasien seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan pasien sudah mulai menunjukkan tanda gejala yang mengarah kepada kondisi yang bisa menyebabkan atau bisa membahayakan orang lain, misalkan pasiennya sudah mulai perilakunya tidak bisa diatur, tidak bisa dikendalikan, pasien ini marah-marah ya, terutama kalau pada pasien belum curiga ya, pasiennya ini ngamuk ya,
itu bisa menyebabkan bahaya bagi orang lain, itu berarti harus dirujuk ke pelayanan kesehatan, bisa dibawa ke rumah sakit umum yang ada penanganan psikiatrinya, atau bisa dibawa ke rumah sakit jiwa ya. Kemudian selanjutnya, nah selain itu Bapak Ibu, nah keluarga harus melakukan follow up ke pelayanan kesehatan secara teratur. Nah poin ini maksudnya adalah kalau misalkan pasien dengan waham ini mendapatkan terapi obat ya, ketika pasien ini mendapatkan terapi obat, jangan lupa ya pada keluarga untuk mendampingi atau menemani pasien untuk minum obat secara teratur. Kemudian kalau misalkan obatnya sudah habis, ya berarti kalau ini harus kita sampaikan Bapak Ibu ya. Keluarga harus kontrol ke puskesmas atau ke rumah sakit agar jangan sampai pasien tadi putus obat ya. Ini yang karena putus obat, seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu ya, putus obat ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekambuhan ya. Ketika pasien waham ini kondisinya sudah stabil dengan bantuan obat misalkan, kemudian dengan support dari keluarga, tapi ketika obatnya habis, pasien tidak minum obat walaupun support keluarga itu bagus, nah ini yang nantinya akan menyebabkan terjadinya tanda gejala waham itu akan kembali muncul ya Bapak Ibu ya. Karena yang namanya orang gangguan jiwa itu ada gangguan di otak, ada gangguan di neurotransmitternya, maka mau tidak mau harus dibantu dengan obat ya, seperti itu. Untuk langkah selanjutnya setelah melakukan tindakan perawatan, sama ya, jangan lupa untuk mendokumentasikan tindakan perawatan yang sudah kita lakukan dan di dalam catatan perkembangan. Oke, materinya sudah selesai Bapak Ibu.